Asal-usul Kota Brebes, Jawa Tengah. Sejarah asal-usul Kota Brebes. Apabila kita memahaminya dari uraian sejarah yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Brebes, dinyatakan baru berdiri pada tahun 1678 tepatnya, dengan adipati pertamanya, Arya Suryalaya. Adapun nama Brebes sendiri diyakini berasal dari kata Brebes, bahasa Jawa yang maknanya berair. Hal itu dikarenakan daerah Brebes memang suatu daerah yang kaya akan mata air. Menurut uraian tersebut pula, bahwa Brebes dahulunya merupakan bagian dari Kadipaten Tegal sebelum akhirnya dipecah menjadi dua dengan sebelah timur tetap dinamakan Tegal dan sebelah barat dinamakan Brebes. Pemecahan tersebut di bawah kendali Kesultanan Mataram pada masa Susuhunan Amangkurat II. Sebetulnya ada kekeliruan jika Brebes dinyatakan sebagai daerah yang muncul di zaman Kesultanan Mataram, sebab daerah tersebut rupanya ketika Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Pajajaran. Keberadaan kota Brebes telah disebut-sebut dalam naskah Sunda kuno. Karenanya, sejatinya kota Kabupaten Brebes yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ini sudah dikenal sejak lama. Telah ada ketika kerajaan Pajajaran diperintah oleh Prabu Siliwangi. Informasi mengenai Brebes dapat dipahami dari naskah Bujangga Manik, yaitu suatu naskah berbahasa Sunda kuno yang ditulis sebelum 1511. Naskah Bujangga Manik merupakan naskah Sunda kuno yang berisi tentang perjalanan Prabu Jayapakuan ketika ia mengelilingi Pulau Jawa dan Bali saat ia menjadi seorang pengelana. Jika ditulis pada masa sebelum tahun 1511, maka sudah barang tentu waktu itu di Pajajaran sedang diperintah oleh Sri Baduka Maharaja, sebab Raja Pajajaran yang populer digelari dengan julukan Prabu Siliwangi itu memerintah Pajajaran dari tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Dan berikut terjemahan naskah Bujangga Manik yang memuat informasi tentang Brebes. Setelah tiba di ujung Sunda, sampailah di Argajati dan tiba di Jalatunda yang menyimpan kenangan Siliwangi. Setelah pergi dari tempat itu, aku menyeberangi sungai Cipamali menuju selatan Gunung Agung ke bagian sebelah kiri wilayah Brebes. Berdasarkan pada petikan cerita tadi, dapat dipahami jika Brebes dalam catatan naskah Sunda kuno disebut Barebes. Makna Barebes dalam bahasa Sunda sama seperti makna Brebes dalam bahasa Jawa, sama-sama mempunyai makna tanah yang berair. Kabupaten Brebes, sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Brebes Kota. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah dan paling luas di Jawa Tengah kedua setelah Kabupaten Cilacap. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Brebes. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Brebes berasal dari kata bara dan basah. Bara berarti hamparan tanah luas dan basah berarti banyak mengandung air. Keduanya cocok dengan keadaan daerah Brebes yang merupakan dataran luas yang berair, karena
perkataan bara diucapkan bere, sedangkan basah diucapkan besah. Maka untuk mudahnya diucapkan Brebes. Dalam bahasa Jawa, perkataan Brebes atau Brebes berarti tansah metu banyune, yang berarti selalu keluar airnya. Nama Brebes muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Brebes pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Januari 1678, tepatnya di Jepara, diadakan pertemuan adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal, dan Arya Martapura, Adipati Jepara, karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda, terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik Kerajaan Mataram. Maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan bupati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, yaitu tanggal 18 Januari 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati atau bupati sebagai pengganti adipati-adipati yang gugur. Untuk Kabupaten Brebes dijadikan Kabupaten Mandiri dengan Adipati Arya Suralaya, yang merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titi mangsa pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian, yaitu timur tetap disebut Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Namun, terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda, menunjukkan bahwa pada masa lalu sebagian barat wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Sedangkan bagian timurnya merupakan wilayah Majapahit, daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, dan Bantar Kawung. Dan sebagian lagi ada di beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan, dan Larangan. Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16 tepatnya, yang saat ini disimpan pada perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris. Sejak tahun 1627, batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali, sekarang disebut sebagai Kali Brebes atau Kali Pemali, yang melintasi pusat kota Brebes, dan Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu. Di Provinsi Jawa Tengah, ibu kota Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan menyatu. Brebes merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya
merupakan dataran tinggi dengan puncaknya Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang. Sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Pantai yang berada di Kabupaten Brebes merupakan tempat bermuaranya sungai besar dan kecil yang menyebabkan daerah pantainya makin bertambah ke arah laut. Pantai di Brebes dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis pantai, yaitu Pantai Delta, Delta Losari dan Pemali, Pantai Teluk, Teluk Bangsri, dan Pantai Lurus, Randu Songo. Berdasarkan tingkat perkembangan atau penembahan daerah pantainya, Pantai Delta mengalami perubahan paling dinamis, diikuti oleh Pantai Teluk, kemudian oleh Pantai Lurus. Pembagian zonasi pantai terdiri dari bagian barat, mulai dari Losari, Prapak Kidul dan Prapak Lor, Teluk Bangsri, sampai dengan sekitar muara Sungai Nipon, Desa Sawojajar, dan Kaliulingi, baik untuk pengembangan konservasi tanaman bakau, mangrove, yang dapat berfungsi untuk pemulihan daya dukung lingkungan. Sedangkan wilayah pantai bagian timur, mulai sebelah timur Sungai Kamal sampai dengan Pantai Randu Songo Kulon, sangat baik untuk dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan antar pulau maupun kawasan pariwisata pantai. Perairan daerah pantai bagian barat relatif dangkal untuk mencapai kedalaman laut 5 meter, berjarak lebih kurang 2,25 km dari garis pantai. Sedang di perairan bagian timur, kedalaman laut 5 meter, berjarak lebih kurang 1,4 km. Makin ke arah lepas, pantai kedalaman laut berubah secara gradual dengan pola garis kontur tidak lagi mengikuti bentuk garis pantainya. Wilayah pesisir pantai Kabupaten Brebes yang mempunyai panjang pantai lebih kurang 72,93 km yang meliputi 14 desa di 5 kecamatan memiliki potensi yang tak ternilai bagi masyarakat. Perairan pantai tidak saja menjadi sumber pangan yang produktif, tetapi juga sebagai gudang mineral, alur pelayaran, tempat rekreasi, dan juga sebagai tangki pencerna bahan. Besarnya sumber alam yang terkandung di dalamnya, hayati maupun non-hayati, serta aneka kegunaan yang bersifat ganda, merupakan bukti yang tidak dapat disangkal, bahkan menjadi tumpuan harapan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat pada masa mendatang. Sebagai daerah yang mempunyai wilayah cukup luas yang terdiri dari pegunungan dan wilayah pantai, terdapat sungai-sungai yang mempunyai arus cukup deras, terutama saat musim hujan. Aliran sungai yang melintas pada umumnya membentang dari arah dataran tinggi di wilayah selatan ke dataran rendah di wilayah utara menuju ke Laut Jawa. Ibu kota Kabupaten Brebes terletak sekitar 177 km sebelah barat kota Semarang atau 330 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini dilalui jalur Pantura dan menjadi pintu masuk utama Jawa Tengah di sisi barat
dari arah Jakarta atau Cirebon, sehingga Brebes memiliki posisi yang cukup strategis. Selain itu, juga terdapat jalan provinsi sebagai jalur alternatif menuju ke kota di Jawa Tengah bagian selatan seperti Purwokerto, Kebumen, dan Yogyakarta. Terdapat pula jalan tol yang menghubungkan provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah, yaitu ruas jalan tol Kanci Pejagan sepanjang 35 km yang 12 km diantaranya melintasi wilayah Kabupaten Brebes yang pintu gerbangnya terdapat di Desa Tegongan, serta ruas jalan tol Pejagan Pemalang yang terdapat 2 pintu tol Brebes Barat dan Brebes Timur. Dengan adanya jalan tol ini, lalu lintas semakin lancar, terutama untuk yang menuju arah Purwokerto atau Yogyakarta, apalagi saat musim mudik lebaran. Ada 2 jalur rel kereta api dari arah Jakarta atau Cirebon, yakni jalur menuju timur Semarang dan jalur menuju selatan Purwokerto. Stasiun kereta api utama adalah Stasiun Brebes. Di samping stasiun lainnya seperti Tanjung, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Bumi Ayu, dan lain-lain. Di wilayah Kecamatan Losari masih dapat dijumpai alat transportasi tradisional, yaitu dokar, atau masyarakat setempat menyebutnya dengan nama per. Untuk ekonomi di Kota Brebes, pertanian dan perkebunan. Bawang merah bagi Kabupaten Brebes merupakan trademark, mengingat posisinya sebagai penghasil terbesar komoditas tersebut di tataran nasional. Pusat bawang merah tersebar di 11 kecamatan dari 17 kecamatan dengan luas panen per tahun 20.000 sampai 25.000 hektar. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Brebes, Wonosari, Bulakamba, Tonjong, Losari, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Jatibarang, dan sebagian Banjarharjo. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Brebes. Dari sekitar 1,7 juta penduduk Brebes, sekitar 70% bekerja pada sektor pertanian. Sektor ini menyumbang 53% produk domestik regional bruto. Kabupaten Brebes yang 50% dari pertanian bawang merah. Budidaya bawang merah diperkirakan mulai berkembang di Brebes sekitar tahun 1950. Diperkenalkan warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Brebes. Hingga kini, budidaya bawang merah menjadi nafas kehidupan masyarakat. Berbagai varietas bawang unggulan juga dihasilkan dari Brebes, antara lain varietas Bima Brebes yang berwarna merah menyala, rasa lebih pedas dan lebih keras dibandingkan bawang dari luar daerah atau luar negeri. Saat ini sekitar 23% pasokan bawang merah nasional berasal dari Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, Brebes memasok sekitar 75% kebutuhan bawang merah. Di sektor pertanian sebagai sektor dominan Kabupaten Brebes tidak hanya menghasilkan bawang merah, namun terdapat komoditas lain. Berbagai komoditas lain yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan bagi para investor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Brebes. Lalu, peternakan. Di luar sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Brebes juga mempunyai potensi hijauan makanan ternak yang melimpah dan tersebar hampir di setiap kecamatan
Kondisi itu menjadikan kabupaten berkembang berbagai usaha peternakan, baik jenis ternak besar maupun kecil, antara lain ternak sapi, jenis lokal sapi Jabres, kerbau, domba, kelinci, ayam petelur, ayam kampung, ayam potong, dan itik. Telur hasil ternak itik diolah oleh masyarakat setempat menjadi produk telur asin yang popularitas atas kualitasnya sangat dikenal dan tidak diragukan. Banyak yang menyebut Brebes kota telur asin. Di sektor kehutanan yang tersebar di wilayah bagian selatan, komoditas yang menjadi unggulan yaitu jati, pinus, mahoni, dan sanokeling yang produksinya cukup mengalami peningkatan. Kabupaten Brebes memiliki beberapa potensi sumber daya mineral yang potensial untuk dieksploitasi, meliputi batu kapur, tras, batu split, dan batu bata, serta potensi sumber minyak bumi dan panas bumi. Di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan ditemukan potensi cadangan batu bara muda di Desa Bentarsari sebanyak 24,24 juta ton dengan kandungan minyak mencapai 5,30 liter per ton berdasarkan temuan Kementerian ESDM pada tahun 2008 tepatnya. Kandungan batu bara baru dapat dimanfaatkan sekitar 50 sampai 100 tahun ke depan karena menunggu proses pelapukan dan pengkristalan. Lalu perikanan. Sebagai salah satu daerah yang terletak dalam wilayah pantai utara Pulau Jawa, Kabupaten Brebes mempunyai 5 wilayah kecamatan yang cocok untuk mengembangkan produksi perikanan, yakni Brebes, Wonosari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari. Hasil produksi perikanan yang menonjol meliputi bandeng, udang windu, kepiting, rajungan, terinasi, mujair, dan berbagai jenis ikan laut yang lain. Hasil produk perikanan ini oleh masyarakat setempat telah dikembangkan usaha pembuatan bandeng presto duri lunak dan terasi. Sektor industri merupakan salah satu sektor penting dalam membantu laju perekonomian. Oleh sebab itu, keberadaan industri sebagai salah satu pilar perekonomian di Kabupaten Brebes telah memberi pengaruh dalam perekonomian daerah. Meskipun secara demografi, mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah sebagai petani. Kegiatan industri di Kabupaten Brebes dibagi menjadi beberapa kelompok dan cabang, yaitu kelompok industri formal cabang agro, kelompok industri formal cabang tekstil, dan kelompok industri formal cabang logam, mesin dan elektronik. Industri yang ada di Kabupaten Brebes meliputi industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Kelompok industri besar merupakan industri formal agro, pabrik teh, pabrik jamur, pabrik gula, dan gondorukem. Kelompok industri kecil yang ada di Kabupaten Brebes meliputi industri kecil formal dan non-formal. Kelompok industri kecil formal terdiri dari cabang industri agro, elektronika dan aneka, mesin, logam, dan perekayasaan. Sedangkan kelompok industri non-formal meliputi industri kimia, agro dan hasil hutan, serta elektronika dan aneka. Kelompok industri kecil yang ada di Kabupaten Brebes
meliputi industri kecil formal dan non-formal. Kelompok industri kecil formal terdiri dari cabang industri agro, elektronika dan aneka mesin logam, dan perkayasaan. Sedangkan kelompok industri non-formal meliputi industri kimia agro dan hasil hutan serta elektronika dan aneka. Sektor industri yang potensial untuk dikembangkan adalah industri garam iodium di wilayah Kecamatan Wonosari dan Bulakamba. Industri garam curah dengan sentra produk di wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Wonosari dan Brebes, dan industri pengolahan bawang merah, telur asin. Untuk wisata kuliner dan makanan khas, telur asin asli khas Brebes yang banyak dijual di kios-kios sebelah barat jembatan Sungai Pemali. Sate kambing muda khas Brebes dengan bumbu kecap, bawang dan cabai rawit yang tersebar di sejumlah tempat seperti di pertigaan Tanjung, Kota Brebes, Ketanggungan dan Jatibarang, dan tempat lainnya. Rujak belut mak ribut di desa Cigedong, kupat glabet, dan sate belengong merupakan sate yang terbuat dari daging belengong, sejenis itik yang biasanya dimakan dengan ketupat. Banyak terdapat di warung sekitar alun-alun Kota Brebes. Pusat penjualan telur asin asli Brebes dan oleh-oleh khas Brebes lainnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Ketanggungan. Lalu bandeng presto duri lunak khas Brebes yang banyak diproduksi oleh warga di sekitar Limbangan, Kota Brebes. Nasi lengko, menu sarapan pagi yang terdiri dari nasi, ketimun, tahu, toge, emping, sambal kacang dan kecap. Tape ketan daun jambu terbuat dari beras ketan, biasanya berwarna hijau dan dikemas dengan menggunakan daun jambu sehingga menambah aroma dan rasa. Teh poci waskitel, yaitu minuman teh yang wangi, sepet, legi, dan kental, merupakan minuman khas Kabupaten Brebes dan Tegal yang penyajiannya menggunakan poci dan cangkir yang terbuat dari tanah liat, dihidangkan dalam keadaan panas dengan pemanis berupa gula batu. Kerupuk rambak yang diproduksi di wilayah Bumi Ayu, Brebes, yang terbuat dari kulit kerbau. Kerupuk rambak terbuat dari kulit lembu di daerah Bumi Ayu. Bakso dengkil, kersana, sewike, yaitu sebuah hidangan berupa daging katak yang dimasak dengan rempah asli Brebes, menciptakan rasa tersendiri yang sangat khas. Menu ini mempunyai dua pilihan penyajian, yaitu suike dengan kuah, saus padang, saus tiram, asam manis, dan suike goreng memakai tepung. Untuk bahasa di Brebes bagian utara menggunakan dialek Tegal, sementara di Brebes Selatan merupakan pertemuan antara bahasa Tegal dengan bahasa Banyumas yang biasa dikenal dengan bahasa Jawa Bumi Ayu, yang serupa dengan dialek bahasa Jawa di Bumi Jawa dan Margasari di Kabupaten Tegal bagian selatan. Sebagian masyarakat Brebes menggunakan bahasa Sunda karena sebagian wilayah Brebes, terutama daerah yang berada di barat Sungai Pemali, masuk ke dalam wilayah Kerajaan Sunda hingga akhir abad ke-16. Sedangkan wilayah Brebes yang berada di timur Sungai Pemali yang meliputi Brebes Kota, Songgom, Jatibarang, Bumi Ayu, Tonjong, Sirampok, dan Paguyangan merupakan kekuasaan Kerajaan Majapahit sebelum akhirnya dikuasai Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram. Untuk tokoh legenda
dari Brebes yang amat tersohor. Salah satunya kisah Jaka Poleng, tokoh legenda masyarakat Brebes yang dipercaya hingga sampai saat ini. Legenda Jaka Poleng merupakan cerita rakyat yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Brebes, Jawa Tengah. Tak hanya dongeng fiksi, mereka bahkan percaya bahwa sosok Jaka Poleng pernah hidup di dunia nyata. Hal inilah yang terjadi di Brebes. Hingga kini banyak warga Brebes percaya sosok Jaka Poleng masih hidup sebagai roh yang menjaga Kabupaten Brebes. Lalu, siapa sebenarnya sosok Jaka Poleng ini? Berikut selengkapnya. Seorang pemelihara kuda. Alkisah, hiduplah seorang pemuda bernama Laksito yang bekerja sebagai pemelihara kuda milik Bupati Brebes bernama Kiai Genta. Sehari-hari ia bertugas memandikan kuda, memberinya makan, serta membersihkan kandang. Karena tugas itulah, Laksito harus makan pagi untuk memberi makan rumput Kiai Genta. Setelah itu, ia biasanya menikmati kue alu-alu dan minum teh poci hangat buatan Mak Ojah yang juga menjadi abdi di rumah Bupati Brebes. Setelah itu, barulah ia pergi ke sawah untuk mencari rumput buat Kiai Genta. Saat hari sudah siang, Laksito beristirahat di bawah pohon rindang. Namun, saat sedang istirahat itulah tiba-tiba ada seekor ular belang bermahkota emas lewat di hadapannya. Kejadian aneh. Karena penasaran, Laksito mengikuti ular bermahkota emas itu pergi. Ular itu pun kemudian bersembunyi di semak-semak. Anehnya, bagian ekor ular belang itu tetap terlihat. Namun tak berselang lama, ular itu menghilang di balik semak-semak. Dilansir dari kanal YouTube Dongeng Kita, Laksito yang penasaran kemudian membongkar tempat persembunyian ular itu. Namun, ular tersebut tidak ada di sana. Sebagai gantinya, ia melihat sisik ular yang berwarna keemasan dan berkilau. Ia pun pulang dengan membawa rumput untuk Kiai Genta, dan tak lupa sisik ular itu ia masukkan ke dalam kantong. Saat sampai di kandang, ia terkejut melihat Kiai Genta yang tampak ketakutan. Laksito pun terheran-heran kenapa pada hari itu mengalami banyak kejadian aneh. Saat sampai di dapur dan menyapa Mak Ojah, begitu terkejutnya perempuan itu ada suara yang memanggil dirinya, namun wujudnya tak tampak. Saat itu pula sadarlah Laksito bahwa dirinya tak bisa terlihat. Mendengar Mak Ojah yang teriak ketakutan, Bupati Brebes langsung berlari ke dapur dan bertanya apa yang terjadi. Setelah menyadari bahwa suara yang terdengar itu adalah suara Laksito, sang bupati meminta Laksito menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya. Setelah mendengar cerita Laksito, sang bupati memintanya untuk mengeluarkan sisik ular yang ia simpan di kantong celananya. Setelah mengeluarkan sisik itu, Laksito kembali bisa terlihat. Mak Ojah yang sedari tadi ketakutan merasa lega kembali. Setelah menyaksikan kehebatan sisik ular itu, Bupati Brebes meminta Laksito menyerahkan penemuan itu padanya. Dengan imbalan gaji dan pangkatnya akan dinaikkan. Namun, Laksito tidak mau memenuhi permintaan bupati. Mau tak mau, Bupati Brebes meminta sisik ular itu. Secara paksa, namun Laksito tetap bersikeras mempertahankannya. Pertengkaran antara keduanya pun tak terhindarkan. Laksito yang masih muda dan lebih kuat
memenangkan perebutan sisik emas itu. Spontan saja, ia memasukkan benda ajaib itu ke dalam mulutnya agar sang bupati tak bisa memperolehnya. Namun, yang terjadi, sisik itu justru tertelan. Perlahan-lahan, tubuh Laksito kembali menghilang. Menyadari sisik itu sudah tertelan dan Laksito tak akan bisa terlihat selamanya, sang bupati menyadari kesalahannya atas nasib yang menimpa dirinya. Laksito berkata kepada bupati kalau ia tetap ingin terus mengabdi padanya. Sang bupati pun mengizinkannya dan memberi tugas khusus untuk menjaga rakyat Brebes. Karena Laksito masih berjaga dan menelan sisik ular poleng, sang bupati memberinya nama baru, Jaka Poleng. Sejak saat itu namanya menjadi populer di kalangan masyarakat Brebes. Keberadaannya pun dipercaya masih ada hingga sekarang dan menjadi salah satu penghuni di rumah kompleks kantor Bupati Brebes. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah yang saya bawakan membahas tentang asal-usul kota Brebes. Nantikan cerita selanjutnya di channel ini. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.